Pada Senin pagi di awal Januari, seorang mahasiswa tingkat akhir bangun jam 5 pagi. Dia menyalakan lampu, membuka buku catatan baru yang masih wangi kertas. Kemudian, menulis resolusi untuk tahun barunya. Bangun pagi, tugas akhir. Dan stop scroll sosial media berlebihan. Dia menutup buku itu dengan senyum yang puas. Malam itu dia merasa siap termotivasi, yakin tahun ini akan berbeda. 3 hari kemudian, buku catatan itu sudah tertutup debu, terselip di bawah tumpukan draft tugas akhir yang belum juga ada diangsur. Dan ini bukan cerita tentang orang yang malas. Ini cerita tentang kesalahan yang hampir semua orang melakukannya. Ada mahasiswa dan fresh graduate, pekerja kantoran, sampai freelance sekalipun. Dan mungkin kamu yang sedang menonton video ini sekarang juga pernah ada di posisi yang sama. Kenapa bisa terjadi? Mari kita analisis permasalahannya. Setiap tahun, jutaan orang menulis resolusi, menetapkan target, membuat rencana yang ambisius di buku catatannya. Bukan karena mereka tidak punya kemauan, dan bukan karena mereka tidak tahu caranya, tapi karena mereka mengandalkan satu hal yang ternyata adalah fondasi paling rapuh untuk membangun kebiasaan, yaitu motivasi. Orang-orang yang terlihat selalu produktif, seperti atlet lari yang tetap latihan, penulis yang tetap menulis meskipun moodnya sedang buruk, pekerja yang tetap menyelesaikan pekerjaannya meski lelah, mereka semua bukanlah orang yang selalu termotivasi. Karena mereka sudah punya sesuatu yang menggantikan motivasi, yaitu kebiasaan. Kebiasaan itulah yang membuat tubuh dan lingkungannya bergerak secara otomatis. Motivasi itu adalah emosional, naik turun, berganti dan tidak bisa diandalkan. Sedangkan kebiasaan itu terstruktur, diam, stabil, dan tetap jalan bahkan saat kamu tidak ingin melakukannya. Dan inilah yang menjadi perbedaan antara orang yang sudah berhenti Mika 2 dengan orang yang masih jalan di bulan ke-12. Setelah menelusuri pola dari orang-orang yang berhasil membangun kebiasaan jangka panjangnya, ada 4 hal yang selalu muncul berulang kali. Yang pertama, semua dimulai dari lingkungan, bukan niat. Ada orang yang selama bertahun-tahun gagal untuk berhenti membuka ponsel setiap 5 menit. Sudah pasang niat, sudah janji pada diri sendiri, namun tetap gagal. Sampai suatu hari dia melakukan satu perubahan kecil. Charger ponselnya dipindahkan ke ruangan lain. Hanya itu saja, tidak ada niat baru. Dan tidak ada motivasi tambahan. Tapi karena ponselnya tidak lagi dalam jangkauan tangannya, dia berhenti membuka ponsel itu berkali-kali. Bukan karena dia kuat menahan godaan, tapi karena godaannya sudah tidak ada di dekatnya. Ini yang disebut mendesain lingkungan. Rapikan meja kerja supaya hanya ada barang yang dibutuhkan. Tutup semua tab kecuali yang sedang dikerjakan. Jauhkan distraksi secara fisik, bukan hanya secara niat. Karena niat gampang kalah, tapi lingkungan yang sudah jadi kebiasaan tidak pernah lupa tugasnya. Yang kedua, manajemen waktu. Banyak orang menulis to-do list panjang setiap pagi. 10 hingga 15 daftar berjejer. Dan di penghujung hari, mereka merasa gagal karena hanya menyelesaikan 3 dari 15 tugas.